Pada materi keempat, dibahas mengenai tabel, diantaranya ada beberapa pengelolaan di tabel, menambah field, menghapus field, bagaimana menggunakan rumus perhitungan. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada bagian chart, penjelasan singkat untuk membuat chart. Kita mulai yang pertama untuk tabel, kita menambahkan field pada atribut wilayah yang ada di peta. Jadi caranya kita pilih menu edit, tambahkan add field, pilih add field. Di sini berikan nama kota atau kabupaten sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Karena nama kabupaten berarti jenis datanya adalah string. Di sini bisa kita tambahkan. Kemudian oke. Kita akan menuliskan, jadi di sini kita pilih kursor untuk edit, kita tuliskan nama kabupatennya di sini. Misalkan yang pertama adalah kota Yogyakarta, kemudian berikutnya Bantul, yang ketiga Sleman. Jadi kita pastikan data yang kita masukkan itu sesuai dengan wilayahnya. Nah, jadi itu bisa sesuai dengan data yang ada di gambar. Ini Bantul, kemudian berikutnya Sleman, yang keempat Gunung Kidul, yang kelima berikan nama Kulon Progo. Jadi ini adalah nama kabupatennya. Seperti ini yang sudah jadi. Untuk mengecek, jadi bisa seperti ini, kalian cek apakah data yang kalian masukkan sesuai. Misalkan seperti Yogyakarta, berarti apakah sudah benar ini wilayahnya. Kemudian ini adalah wilayah Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Jadi sesuaikan datanya. Ketika kalian menuliskan, jadi bukan hanya menginput saja data sembarang, tapi datanya harus sesuai dengan gambar yang ada di peta. Itu cara memasukkan. Selain menambahkan field di tabel juga, kita bisa menggunakan rumus perhitungan. Di antaranya adalah menghitung luas. Kita masukkan dulu, tambahkan fieldnya untuk menghitung luas dari poligon. Jadi rumus luas ini hanya berlaku untuk poligon. Dan kita ambil 3 angka di belakang koma. Seperti ini. Jadi rumus poligon ada di kalkulator. Kita klik double step. Dot return area untuk rumus poligon. Jadi seperti ini rumus untuk menghitung luas. Oke, otomatis muncul luas yang ada di sini. Berikutnya kita menghitung rumus keliling. Ini sama dengan rumus panjang. Jadi kalau di poligon berarti yang dia hitung adalah keliling. Kalau di yang berbentuk lain, maka dihitung adalah panjang garisnya. Berarti kita ambil juga 3 angka di belakang koma. Oke. Jadi rumusnya yang digunakan setnya kita hitung kelilingnya dot return. Jadi kita tulis di sini return untuk panjang. Jadi ini rumus yang digunakan untuk panjang. Oke. Jadi akan muncul otomatis seperti ini. Ini adalah data hasil perhitungan yang ada di ArcView. Kemudian kita contohkan di sini, misalkan menambahkan data jumlah penduduk. Jadi ini adalah field untuk jumlah penduduk number, karena dia jumlah penduduk artinya tidak ada komanya, karena tidak mungkin ada jumlah penduduk pecahan. Dan oke, jadi kita di sini hitung, tambahkan saja data. Ya, misalkan kita ambil datanya 20.123. Jadi ini kita anggap saja jumlah penduduknya di daerah tersebut. Ini ambil saja data sembarang. Kemudian lanjut. Bisa juga seperti ini. Yang ini adalah data penduduk. Terlalu banyak. Jadi ini adalah data penduduk yang ada di daerah tersebut. Kita bisa contohkan rumus untuk menghitung kepadatan. Berapa kepadatan penduduk per kilometer. Karena luas ini yang di sini adalah dalam satuan meter. Untuk mencari dalam kilometer, maka untuk rumus yang digunakan, kita buatkan dulu field. Ini untuk menghitung berapa kepadatan penduduk. Kemudian number, ya seperti ini. Oke saja. Jadi pilih di sini, kemudian sesuai dengan rumus kepadatan berarti
jumlah penduduk, di sini populasi, dibagi dengan berapa luasnya. Karena luasnya masih dalam 1 meter, berarti kita kalikan dulu dengan 1000 untuk mengubah ke dalam kilometer. Jadi kita kali 1000. Seperti ini rumusnya digunakan. Oke, maka secara otomatis di sini muncul jumlah penduduk per kilometer sesuai dengan data yang kita masukkan. Jadi seperti ini cara untuk pengolahan data. Silahkan tambahkan untuk poin datanya juga untuk jalan. Jadi untuk jalan itu ya. Jadi tambahkan keterangan apa nama jalannya. Bisa juga kalau mau tambahkan berapa panjang jalannya dengan menggunakan rumus untuk menghitung panjang. Di poin bisa tambahkan rumus, kita start editing dulu. Jadi add fill, misalkan kita mau menentukan ini terletak di mana kotanya. Jadi ini bisa kotanya dulu, bisa juga sebenarnya dari tabel dulu kita menentukan koordinatnya. Kalau kita dapatkan data koordinatnya, itu bisa tabelnya kemudian membuat titiknya. Yang penting kita dapatkan data koordinat titik. Misalkan kotanya terletak di koordinat berapa di UTM atau derajat seperti itu. Kemudian ini untuk number, tetap number. Misalkan kita ambil tetap 3 decimal place-nya. Ini terserah berapa untuk lainnya. Kemudian oke. Ya, bisa juga tetap 16. Kemudian oke. Kita akan untuk rumus di mendapatkan koordinat X tetap ada di sini. Jadi ini poinnya kita mau hitung dia terletak di mana. Nah, kalau titik jelas dia di koordinat mana. Tapi kalau jalan itu tetap bisa kita gunakan rumus ini. Dia mengambil dia bagian pertengahannya. Jadi rumus yang digunakan set.return center. Ini kita ambil center. Kemudian get X. Karena ini kita mengambil dulu koordinat X-nya. Oke. Maka secara otomatis ini muncul. Ini sesuai dengan derajat yang sudah kita registrasi. Peta yang sudah diregistrasi. Untuk sumbu Y-nya sama saja, tinggal diubah rumusnya. Y number, kita ambil 3. Oke. Jadi sama saja dengan yang tadi. Save dot return center. Jadi tanpa spasi. Get Y. Seperti ini. Rumus yang digunakan untuk dapetin koordinat. Jadi ini untuk tabel. Silahkan tambahkan data sebanyak mungkin yang didapatkan untuk keterangan di dalam tabel. Berikutnya kita masuk pada bagian charts. Ini adalah view-nya, kemudian charts. Ini cukup mudah. Pilih saja menu new untuk menambahkan dan pilih dari tabel mana yang akan dibuatkan charts. Misalkan di sini kita pilih di wilayah. Pastikan di situ sudah ada datanya. Ini sebenarnya mirip saja yang kalian kerja di Excel, bagaimana membuat charts. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ganti diagram, boleh. Dan wilayah. Data apa saja yang kalian mau masukkan. Anggaplah di sini adalah data luas dan keliling. Jadi pilih saja, boleh lebih dari 1. Dan untuk keterangannya, kita ambil nama kabupatennya. Untuk keterangan di petanya. Ya. Oke. Ini adalah, di sini kalau kita lihat, dia dalam bentuk diagram batang. Kelilingnya itu tidak jelas terlihat, karena satuannya untuk luas dan keliling, jumlah untuk luas dan keliling itu jauh berbeda. Ini bisa diubah. Di sini ada berapa, bagaimana untuk jenisnya, kita pilih yang mana. Atau untuk keterangan-keterangan yang lainnya bisa kalian ubah di sini. Nah, ini untuk mengubah kembali datanya. Kemudian untuk mengubah misalkan judulnya tadi diagram dimasukkan. Oke. Jadi ini sudah selesai. Jadi untuk keterangan lainnya silahkan tambahkan. Di sini sebenarnya masih ada beberapa fitur untuk pengeditan yang ada di sini. Jadi untuk pengeditan yang ada di chart. Jadi silahkan tambahkan saja. Dan untuk materi berikutnya kita masuk pada bagian layout.